Kalau dulu 16 pesawat Cina melintasi udara Sabah di Malaysia guys. Kali ini kapal Cina berada di perairan Indonesia, lebih tepat di Pulau Natuna. Ada apa ini guys? Kenapa Cina begini? Ada apa ini? Assalamualaikum guys, di mana jua anda berada, sahabat-sahabat saya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina. Salam serumpun guys. Semoga anda di luar sana sihat-sihat selalu dan selamat kembali ke Wadijah Channel. Yang baru pertama kali ke channel ini, terima kasih kerana sokongan dukungan anda sentiasa memberikan semangat untuk saya. Okey guys, hari ini saya akan menceritakan tentang China guys, negara China. Seperti mana dulu yang kita tahu, 16 pesawat China melintasi udara Malaysia di Sabah guys. Dan hari ini berita terbaru saya terima guys, satu konten dari Indo Magazine. Katanya parah guys, ribuan kapal asing berada ataupun masuk Natuna Utara guys. Dan kapal China pun masih ganggu tambang RE di Natuna. Kenapa ini guys? Ada apa ini guys? Untuk mengetahui lebih lanjut guys, mari sama-sama kita tonton konten dari Indo Magazine ini. Kita react sama-sama dan kita tengok sama-sama guys. Mari ikut sama saya guys. Dan jangan lupa subscribe Indo Magazine, subscribe juga Wadijah Channel. Jom guys. Encik, gate berapa? Gate 3, gate 3 encik terus. Encik terus saja, lepas tu encik ke kanan. Ya? Oh. Ini kapal Cina kan ni? Banyak-banyak ni. Oh, ngeri. Ribuan kapal Cina masuk Natuna. Wah. Wah. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Nah, berita yang cukup membuat lubang telinga kalian gatal kali ini datang dari Natuna Utara bosku. Kondisi batas wilayah perairan Indonesia yang diincar oleh negara-negara asing ini ternyata memang cukup amsyong. Bagaimana tidak? Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya CNN Indonesia dan juga CNBC Indonesia, mewartakan bahwa ternyata baru-baru ini Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut atau Bakamla yaitu Laksda S. Irawan menyatakan bahwa terdapat ribuan kapal milik Vietnam dan China yang telah masuk ke perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan. Wow, gak main-main bos. Tak cuma 1 ataupun 2 biji, tapi ternyata ribuan kapal dikatakan telah masuk ke perairan Natuna Utara. Ribuan kapal ini pun dikatakan tidak terdeteksi radar dan hanya bisa terlihat dengan pantauan mata bos, alias tak terbaca radar bos. Bakamla pun mengetahui itu semua lewat pandangan mata, berkat patroli yang dilakukan ataupun langsung lewat pengamatan udara di sekitar perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan. Dan hal ini pun diungkapkan beliau dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Jakarta hari Senin 13 September 2021 kemarin. Wah, ternyata parah juga lautan kita nih bos. Nah, itu pun baru berita pertama. Karena tak cuma itu, beliau pun juga mengatakan bahwa ternyata kapal Coast Guard China juga masih mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada Rig Noble yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian Energi Sumber Daya Manusia atau ESDM. Bahkan sampai saat ini, di daerah yang overlapping alias tumpang tindih itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam. Pantauan radar termasuk kapal-kapal Coast Guard China, kata Irawan dalam rapat tersebut. Nah, lantas apakah penyebab Bakamla seolah-olah terlihat tidak mampu mengatasi semua kapal-kapal asing itu bos? Dan ternyata salah satu alasannya adalah persoalan sarana dan prasarana bos. Sekretaris Utama Bakamla ini pun mengungkap bahwa saat ini Bakamla hanya memiliki 10 kapal. Di saat yang sama, Bakamla pun tak memiliki armada untuk pemantauan udara. Dan biasanya mereka, Bakamla ini meminjam ke TNI Angkatan Laut ataupun menyewa saat butuh pemantauan udara. Cukup memilukannya bos. Di saat mereka diberi tugas yang sangat berat
untuk menghalau kapal-kapal asing beringas dan kelaparan pencuri ikan, ternyata Bakamla pun hanya memiliki 10 unit kapal. Nah, untuk patroli di Natuna Utara, Irawan pun mengatakan bahwa kami kerjasama dengan Kogab Wilhan. Khususnya wilayah Natuna Utara ini kami ke Kogab Wilhan 1 dan TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan kerjasama pemantauan udara. Irawan juga mengungkap kondisi miris kapal-kapal Bakamla ini, bos. Beliau mengungkap kapal-kapal Bakamla itu belum bisa beroperasi penuh meski kondisi perairan sekitar Laut Cina Selatan dan Natuna Utara masih dinamis alias bergejolak. Walhasil, akibat pengawasan Bakamla yang tidak optimal karena keterbatasan armada, maka tak sedikit kapal asing yang memasuki perairan Indonesia hingga saat ini, bos. Sampai saat ini pun, bahan bakar kita tidak ada. Kapal kita siap untuk berlayar dan patroli, tapi bahan bakar tidak ada. Sedangkan mereka, kapal-kapal Vietnam dan Coast Guard China, sudah ada di situ sejak lama. Ujar Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut atau Bakamla, yaitu Laksda S. Irawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR ini, bos. Wow. Cukup memilukan memang. Guys, seperti mana, kita stop sekejap guys. Seperti mana yang diberitahu, ribuan kapal guys. Lepas tu, kapal-kapal itu tidak dapat dideteksi oleh radar. Ada apa ini guys? Mari kita sambung tengok. Yang dihadapi Bakamla mencapai ribuan, bos. Sedangkan kapal Bakamla hanya 10 biji dengan bahan bakar yang terbatas. Bayangkan jika kapal-kapal Bakamla ini maksa ngebet berlayar lebih jauh untuk adu nyali dengan kapal-kapal asing tersebut. Sempat habis bahan bakar di tengah laut, bisa-bisa ya Bakamla kita juga yang keteteran di tengah laut, bos. Nah, itu mungkin baru berhadapan dengan kapal-kapal ikan asing. Belum lagi jika ketemu Coast Guard China yang biasanya dilengkapi dengan Cannon berkaliber 76 mm, bos. Ya bisa-bisa banyak tuh guys kita. Kapalnya. Karena seperti yang kalian tahu, negara China Tiongkok kini telah mengesahkan undang-undang Coast Guard barunya, di mana mereka mengizinkan para Coast Guard-nya untuk menggunakan senjata dan menembaki kapal asing bila diperlukan. Dan tak main-main, kini negara Tiongkok pun diketahui telah aktif mengirimkan armada-armada kapal Coast Guard-nya untuk mengawasi teritorial Laut Cina Selatan yang masuk dalam Claim 9 Dust Line mereka. Nah, pertanyaannya, apakah wilayah ZEE Natuna Utara kita tumpang tindih dengan wilayah Claim 9 Dust Line China? Jawabannya ya iya. Dapat kalian lihat pada gambar ini, sebagian ZEE Natuna Utara kita masuk ke dalam Claim 9 Dust Line mereka. Jadi ya Indonesia pun sudah sepatutnya wajib waspada nih, bos. Jika ketemu dengan kapal-kapal Coast Guard ada apa mereka, apalagi ketemu dengan yang membawa senjata meriam berkaliber 76 mm. Wah, kalau dor sekali bisa bocor juga lambung kapal kita tuh, bos. Nah, jika mau dibandingkan jumlah kapal Coast Guard China, kapal Bakamla kita pun ya jujur-jujur aja nih, bos. Kalah jauh, karena diketahui saat ini Coast Guard China memiliki jumlah kapal patroli yang paling besar di Laut China Timur dan Laut Cina Selatan. Diperkirakan jumlahnya lebih dari 130 kapal. Dan Bakamla kita tadi dikatakan hanya memiliki 10 kapal. Dan umumnya, kapal Coast Guard China ini dilengkapi dengan persenjataan Cannon atau meriam berkaliber 76 mm. Tak sembarangan, bos. Meriam ini pun setara dengan meriam-meriam yang dipasang pada kapal perang Indonesia. Bahkan ada 2 unit yang diantaranya disebut sebagai kapal monster karena ukurannya yang sangat besar jika dibandingkan dengan kapal-kapal lain, yaitu kapal dengan nomor lambung CCG 2901 dan CCG 3901. Mereka adalah kapal kelas Jiaotou yang bobotnya mencapai 12.000 ton. Dan ini merupakan kapal patroli terbesar di dunia, bos. Bayangkan, ngeri ya kan? Lebih berat daripada kapal induk Thailand yaitu Chakri Naurebet yang bobotnya baru mencapai seberat 11.400 ton. Kedua monster ship Coast Guard China ini pun disebut-sebut dilengkapi senjata utama berupa meriam reaksi cepat berkaliber 76 mm pada haluan, 2 Cannon kaliber 30 mm pada lambung, water cannon, dan tersedianya hanggar serta landing pad yang dapat didarati helikopter berukuran sedang. Ada apa ini? Bukan kaleng-kaleng, bos. Dengan ini artinya pemerintah pun sebenarnya harus memprioritaskan kebutuhan para penjaga lautan kita, terutama yang bertugas di daerah-daerah rawan seperti Laut Natuna Utara ini, bos. Nah,
Jadi, bagaimana menurut kalian terkait keluhan Bakamla yang menyatakan terdapat ribuan kapal asing yang masuk ke Natuna Utara dan kapal Coast Guard China yang masih membayang-bayangi kerja daripada rig Noble yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian Energi Sumber Daya Manusia atau ESDM? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Itu tadi guys, terima kasih Indo Magazine atas informasi ini dan satu konten yang amat menarik dari Indo Magazine. Sebenarnya ada apa ini guys, kita pun masih belum tahu. Kita harapkan semuanya perkara yang baik-baik dan kita doakan agar tidak ada perkara yang tidak baik berlaku dan semoga Indonesia dan Malaysia sentiasa dijauhkan dari bencana dan juga malapetaka. Kita jumpa lagi guys. Wadijah Channel untuk anda. Assalamualaikum.